Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Elit Tipikor dan NHICW mengutuk keras peristiwa pembakaran rumah seorang wartawan media online di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada hari Kamis 27 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan Koordinator Tim Advokat Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Elit Tipikor dan NHICW, Ajari Mardianta Dauli SH baru-baru ini kepada wartawan. Saya Sari Mardianta Dauli SH dari Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Elit Tipikor NHICW mengecam terkait dengan dugaan pembakaran salah satu rumah oknum wartawan di Kabupaten Karo. Kebenar itu dibakar. Yang kedua, kami meminta kepada pihak kepolisian yakni Polres Karo dan Polda Sumatera Utara untuk betul mengungkap kasus ini seterang-terangnya, karena di masyarakat ada alibi-alibi ataupun pendapat bahwa rumah itu dibakar, ada yang terbakar. Dengan itu, agar ini tidak berkembang kemana-mana, kami minta kepada pihak kepolisian yakni Polres Karo dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan terang benderang. Mutu material aspal hot mix atau ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Jati dan Es Parman, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh CR Roganda dan CV Juanda Karya senilai 1 miliar dan 1 miliar 400 juta rupiah lebih. Publik menduga mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada kedua pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan pada JMF dan yang ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu patut diduga bahwa pelaksanaan kedua pekerjaan ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Dengan melakukan penelusuran di sepanjang Jalan Jati dan Es Parman, Kota Sibolga ini, saat itu ditemukan bahwa performans permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Terlihat banyak agregat yang berbentuk bulat dan lonjong berukuran besar melebihi dari setengah sentimeter muncul ke permukaan aspal hot mix. Padahal, agregat yang digunakan harus pecah dan tidak boleh melebihi ukuran setengah sentimeter. Warna aspal terlihat sudah pudar dan mulai berubah warna menjadi warna putih kekuning-kuningan, padahal warna aspal tentu haruslah hitam. Bahkan permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan di Jalan Es Parman sudah mengalami retak kulit buaya atau alligator crack, berlubang dan sudah ditambal sulam. Kondisi jalan seperti ini tentu berpotensi dapat mengganggu bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan kendaraan roda 2 dan roda 4 terutama di malam hari. Kondisi permukaan aspal hot mix seperti ini tentu belumlah layak terjadi karena umurnya baru berjalan 6 hingga 7 bulan. Karena itulah publik menduga bahwa mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan kedua pekerjaan ini cacat mutu. Cacat mutu aspal hot mix tersebut akan mengakibatkan gagal umur dan gagal umur akan mengakibatkan kinerja jalan yang gagal, sehingga akan menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian daerah. Karena itu, agar kerugian keuangan dan perekonomian daerah yang terjadi pada kedua pekerjaan ini dapat dikembalikan ke kas keuangan pemerintah Kota Sibolga, maka publik meminta kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan terhadap kedua pekerjaan ini. Mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas jalan Pasar 1 Rawang Silo Lama, nomor ruas 158 Kecamatan Rawang Panca Arga,
dan peningkatan ruas jalan Simpang Pasar 2 Serdang Pasar 1 Rawang, nomor ruas 031 Kecamatan Rawang, Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Kedua kegiatan ini berada di bawah pengawasan dan dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT Marhaba Alam Semesta dan CV Karya Bakti Perkasa yang telah menghabiskan uang rakyat hingga 20 miliar rupiah lebih. Publik menduga mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada kedua pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan pada JMF dan ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu, patut diduga bahwa pelaksanaan kedua pekerjaan ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Dengan melakukan penelusuran di sepanjang Jalan Pasar 1 Rawang hingga ke Silo Lama dan Simpang Pasar 2 Serdang hingga ke Pasar 1 Rawang, Kecamatan Rawang, Panca Arga, ditemukan bahwa performans permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada kedua pelaksanaan pekerjaan ini kasar dan berpori. Terlihat banyak agregat yang berbentuk bulat dan lonjong berukuran besar yang melebihi dari setengah sentimeter muncul ke permukaan aspal hot mix. Padahal agregat yang digunakan harus pecah dan tidak boleh melebihi ukuran setengah sentimeter. Warna aspal terlihat sudah pudar dan mulai berubah warna menjadi warna putih ke kuning-kuningan, padahal warna aspal tentu haruslah hitam. Kondisi permukaan aspal hot mix seperti ini tentu belumlah layak terjadi karena umurnya baru berjalan 6 hingga 7 bulan. Padahal, umur rencana bangunan menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi haruslah dapat mencapai 10 tahun. Karena itulah publik menilai bahwa mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan kedua pekerjaan ini cacat mutu. Cacat mutu aspal hot mix tersebut akan mengakibatkan gagal umur dan gagal umur akan mengakibatkan kinerja jalan menjadi gagal, sehingga akan menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian daerah. Publik menduga pelaksanaan dari kedua pekerjaan ini sangat minim pengawasan dari pihak konsultan pengawas maupun dari PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan tahun anggaran 2023. Hal itu diperkuat bukti bahwa kendati aspal hot mix yang digunakan pada kedua pelaksanaan pekerjaan ini cacat mutu, namun PPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan tetap menerima kedua hasil pekerjaan ini dan bahkan membayarkannya lunas hingga 95%. Hal itulah yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara pada kedua pekerjaan ini. Ada yang aneh bila kita melintas di jalan lintas Sumatera di depan rumah dinas Bupati Asahan, tepatnya di samping Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran. Apakah itu? Ya, sebuah menara masjid yang hingga saat ini tidak selesai. Terlihat hanya tiang cor beton sebanyak 3 tingkat dengan tinggi kurang lebih 9 meter. Di atasnya menjulang ujung besi beton dengan tinggi sekitar 5 meter dan belum dicor. Tampak material-material bangunan disusun di dalam bangunan. Di sampingnya terlihat bangunan beratap dan berdinding seng yang ditutup menggunakan tenda berwarna biru. Kemungkinan bangunan ini bekas gudang barang dan penginapan para pekerja yang sering disebut dengan kit direksi. Di sampingnya berdiri dengan kokoh Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran. Sepintas masyarakat umum tidak mengetahui ada permasalahan dengan gedung ini. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Deputi Data dan Riset Perkumpulan LITP Kordena HICW disebutkan bahwa bangunan ini merupakan hasil pekerjaan dari pembangunan Menara Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT Insan Cita Group senilai 19 miliar rupiah lebih. Direncanakan tinggi menara ini mencapai hingga 14 meter. Diduga kuat pelaksanaan pekerjaan ini hingga saat ini tidak dapat diselesaikan atau mangkrak. Publik sangat menyayangkan kejadian ini karena kondisi saat ini sangat mengganggu kenyamanan situasi pemandangan di sekitar lingkungan Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran ini, di mana selama ini dikenal masyarakat Asahan dan kabupaten lain yang ada di Sumatera Utara. Lokasi ini sangat asri karena dilengkapi dengan adanya sebuah kolam. Sesuai Undang-Undang Pers Kode Etik Jurnalistik, kami telah meminta konfirmasi berita secara tertulis kepada PPK dan rekanan dari pelaksanaan pekerjaan ini, serta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan dari masing-masing pihak tersebut. Pembangunan gedung
gedung kantor Bupati dan pembangunan drainase sekeliling kantor Bupati Batubara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023 dengan total nilai sebesar 55 miliar rupiah lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya, volume dan spesifikasi cat yang digunakan pada pembangunan gedung kantor Bupati Batubara ini diduga dikurangi dan spesifikasinya tidak setara Vinilex, sehingga volume dan spesifikasi cat yang digunakan tidak sesuai terhadap volume dan spesifikasi cat yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari kedua pelaksanaan pekerjaan ini. Sementara pada pembangunan drainase sekeliling kantor Bupati Batubara yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi atau BKP, Sumatera Utara diduga tidak selesai dikerjakan. Kendati demikian, diduga kuat PPK dari pelaksanaan kedua pekerjaan ini tetap mem-PHO dan membayar kedua pekerjaan ini secara lunas hingga 95%. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Berdasarkan data yang kami terima dari Direktorat Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan AHICW diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Batubara dikerjakan oleh PT Turelorto Batu Indah senilai 54 miliar lebih. Inilah penampakan lapangan sepak bola Siosar. Lapangan sepak bola ini berada di Siosar, Kecamatan Meret, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang juga dikenal dengan Puncak 2000. Lapangan sepak bola ini dibangun untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam tahun 2024. Tapi saat ini lapangan sepak bola ini malah terlantar dan tidak terurus, padahal pembangunannya sudah menghabiskan uang rakyat dengan jumlahnya yang mencapai miliaran rupiah. Terlihat berbagai jenis rumput liar dan kayu berduri serta putri malu tumbuh dengan subur, mengakibatkan lapangan sepak bola ini sudah mulai menghutan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktorat Data dan Riset Deputi Bagian Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan AHICW disebutkan bahwa pembangunan lapangan sepak bola ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh PT Fiesta Sentral Prima dengan konsultan supervisi CVCP senilai 11 miliar rupiah lebih dan biaya konsultan supervisi sebesar 389 juta lebih. Sejak awal publik sudah mengkritisi pembuatan lapangan sepak bola ini karena diduga dikerjakan asal jadi. Spesifikasi rumput untuk lapangan sepak bola ini diduga tidak sesuai terhadap spesifikasi yang direncanakan pada Job Mix Formula atau JMF. Diduga spesifikasi rumput pada lapangan sepak bola ini seharusnya menggunakan gepalan rumput Swiss, namun yang digunakan adalah cubitan rumput manis. Sejak ditanam, rumput tersebut tidak terurus hingga banyak yang mati. Demikian juga dengan mutu beton lintasan lapangan sepak bola ini diduga tidak sesuai terhadap mutu beton lintasan stadion yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, yakni K200. Diduga pengujian mutu beton yang digunakan pada lintasan lapangan sepak bola ini dikerjakan asal-asalan. Terlihat permukaan beton lintasan sejak dikerjakan sudah retak dan pecah, sampai-sampai material besi Hermes yang digunakan muncul dan menjulang ke permukaan beton lintasan. Permukaannya tidak datar hingga dapat menampung debit air ketika turun hujan. Tampak tembok penahan dan tutup saluran drainase belum selesai dikerjakan. Lapisan cat dan spesifikasi cat yang digunakan pada dinding bangunan kamar mandi dan ruang ganti hanya satu lapis, sehingga berbayang dan luntur. Kendati demikian, pekerjaan ini tetap di PHO dan dibayar lunas hingga 95%. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan lapangan sepak bola Siosar ini pernah menjadi sorotan dan perdebatan DPRD daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ini. Namun kini perdebatan itu sudah senyap kembali di publik. Diduga kuat ada setoran berupa fee dari pihak rekanan kepada oknum PPK dan oknum Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Hingga pihak rekanan harus mengurangi volume dan spesifikasi bahan material yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini untuk menutupi fee tersebut. Karena itu, publik menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka publik meminta agar pihak aparat penegak hukum agar segera memeriksa pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Loh, set. Fit lah ya. Fit di dalam tadi. Sayap sebuah bangunan box culvert yang berada di Desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara rubuh. Diduga hal ini disebabkan kurangnya volume campuran material semen terhadap pasangan batu yang digunakan terhadap pondasi dan sayap box culvert ini. Sehingga saat terjadi getaran dari kendaraan yang lewat, sayap box culvert ini pun rubuh. Pembuatan bangunan box culvert ini merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Batas Padang Sidempuan Jembatan Merah Imam Bonjol oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara multi-years mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun 2024 oleh PT Jaya Konstruksi dengan pagu sebesar 100 miliar rupiah lebih. Salah seorang perwakilan dari PT Jaya Konstruksi, Ferry Firmanda, yang kami konfirmasi tentang rubuhnya sayap bangunan box culvert ini, dengan santai Ferry mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini masih dalam tahap pemeliharaan dan segera akan diperbaiki. Publik menduga pekerjaan ini sangat minim pengawasan sehingga terkesan dikerjakan asal jadi. Hal tersebut tidaklah gratis karena tidak ada makan siang yang gratis di Indonesia. Robohnya sayap bangunan box culvert ini sudah kami konfirmasi dengan mengirimkannya ke dalam bentuk PDF ke WA PPK dari pekerjaan ini, Firman Hutahuruk, dan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara, Dedam. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan. Ketika berita ini hendak kami tayangkan, kami kembali mengirim konfirmasi berita via WhatsApp melalui nomor 08137323 sekian-sekian untuk mempertegas apakah sayap bangunan box culvert yang rubuh ini sudah diperbaiki. Namun nomor WhatsApp Firma saat itu tidak aktif. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Cinge, Jalan Pala, dan Jalan Sena oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh Dian Purnama Perkasa senilai 960 juta lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya mutu aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix ACWC yang direncanakan pada job mix formula dan kontrak kerja. Pantauan tim reporter pencari fakta TRPF Eli Tipikor dan HICW Channel TV Senin 17 Juni 2024 ditemukan performans permukaan aspal ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini kasar dan berpori. Terlihat campuran agregat batu pecah yang digunakan banyak yang bercampur dengan agregat batu pecah berukuran besar melebihi dari 1/2 cm, berbentuk bulat dan lonjong. Padahal seharusnya agregat yang digunakan haruslah agregat batu pecah dengan minimal size 1/2 cm. Warna permukaan aspal sudah luntur menjadi warna putih kekuning-kuningan, padahal umur jalan aspal hot mix ini baru sekitar 6 bulan. Dikhawatirkan air akan meresap melalui pori-pori aspal dan secara perlahan, namun pasti akan merusak bagian dalam aspal hot mix. Maka jalan ini akan mengalami gagal umur dan akan menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara atau daerah. Karena itu, agar hal itu dapat dicegah, maka publik meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kami telah meminta konfirmasi berita secara tertulis kepada Direktur Dian Purnama Perkasa dan PPK serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan atau konfirmasi berita dari yang bersangkutan. Lembaga Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum di Indonesia Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Eli Tipikor dan HICW telah melakukan serangkaian investigasi data dan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Batas Padang Sidempuan, Jembatan Merah Imam Bonjol oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara multi-years mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Jaya Konstruksi dengan pagu sebesar 100 miliar rupiah lebih. Berdasarkan investigasi tersebut, LTP Core dan AHICW menemukan fakta-fakta lapangan bahwa performance permukaan aspal hot mix yang digunakan kasar dan berpori. Warna aspal yang seharusnya hitam saat ini sudah memudar hingga berwarna putih ke kuning-kuningan. Menurut LTP Core dan AHICW, aspal hot mix yang sudah dihampar harus halus dan warna aspal adalah hitam. Kita sudah melaksanakan investigasi ya pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Batas Padang Cidempuan, Jembatan Merah Imam Bonjol ya, oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara ya. Volume pekerjaan ini disebutkan di sini 144,66 km. Ya, ini multi-year ya, tahun 2022, 2021, 2023. Ya, ini saat ini dalam tahap pemeliharaan. Oke. Jadi nilainya sekitar 126 miliar rupiah lebih. Ya. Nah, berdasarkan investigasi yang kita lakukan tadi, kita temukan permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya, itu kasar dan berpori. Ya, dan warnanya sudah mulai berubah menjadi putih ke kuning-kuningan. Padahal aspal kan harus hitam ya. Nah, padahal pada spesifikasi umum 2018 revisi 2 mengenai jalan dan jembatan disebutkan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan itu harus halus. Ya kan? Berdasarkan fakta-fakta itu kita duga ya, penyebab dari kasar dan berporinya serta berubah warnanya aspal itu disebabkan oleh kurangnya campuran aspal bitumen pada campuran aspal beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Kita duga informasi yang kita dapat mereka hanya gunakan itu sekitar 50 kilo per ton. Ya, iya, padahal seharusnya dipersyaratkan 60 sampai 61 kilo ya. Berarti ada pengurangan sekitar 10 hingga 11 kilo aspal bitumen pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Kita duga kalau itu misalnya harganya 10.000 kilo, berarti per tonnya itu ya ada kerugian negara yang akan timbul sekitar 100 sampai 110 rupiah ya. Nanti kita hitung volumenya untuk indikasi kerugian negaranya ya. Beredar informasi yang mengatakan bahwa sumber material batu untuk agregat campuran aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga ilegal karena tidak memiliki legalitas galian C yang jelas sebagaimana yang dipersyaratkan. LTP Core dan AHICW menduga banyak kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum rekanan pada pelaksanaan pekerjaan ini, di mana dugaan kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari oknum konsultan supervisi dan adanya pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Hal tersebut tentu tidaklah gratis karena tidak ada makan siang yang gratis di Indonesia. Menurut informan LTP Core dan AHICW diketahui bahwa pekerjaan ini telah dibayar lunas. Menurut LTP Core dan AHICW bahwa berdasarkan basic ilmu yang dimiliki oleh PPK dari pekerjaan ini, dia mengetahui bahwa mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix ACWC yang direncanakan pada JMF dan kontrak kerja. Namun mengapa dia masih menerima hasil pekerjaan ini di tahap PHO? Hal itulah yang memicu terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu LTP Core dan AHICW mempertanyakan kinerja dari oknum PPK pada pelaksanaan pekerjaan ini. Jadi kami mempertanyakan kinerja dari PPK pelaksanaan pekerjaan pengaspalan ini ya. Kenapa? Karena dari basic ilmu yang dia miliki sebagai seorang PPK, dia mengetahui ya ada dugaan pengurangan campuran aspal bitumen pada aspal beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Lalu kenapa dia terima itu kan? Makanya publik bertanya ini, ada apa oknum PPK ini dengan oknum rekanan ya? Ini bukan masalah masih dalam pekerjaan, masih dalam pemeliharaan, bukan. Pertanyaan kami adalah, pertanyaan publik adalah kenapa diterima pekerjaan ini padahal patut diduga kuat dia mengetahui ya sebagai PPK dia mempunyai ilmu basic teknik sipil, mengetahui ada dugaan kekurangan volume campuran aspal bitumen di situ ya. Karena secara kasat mata juga terlihat ya kasar dan halus ya. Kasar dan berpori ya kan, dan warnanya sudah berubah menjadi putih ke kuning-kuningan.
Maka agar kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan ke kas keuangan negara Republik Indonesia, maka LI Tipikor dan HICW akan meminta BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mengaudit mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Jadi agar indikasi kerugian negara yang timbul tersebut dapat nanti dikembalikan ke kas keuangan negara Republik Indonesia ya, kita akan minta BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit mutu ya terhadap material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Pantauan tim reporter pencari fakta atau TRPF di lapangan dengan melakukan peliputan berita mulai dari Jalan Imam Bonjol, Kota Padang, Sidempuan, Jembatan Merah hingga ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat, terlihat permukaan aspal hot mix lapis ACWC yang digunakan sangat kasar dan berpori. Terlihat banyak agregat berbentuk bulat dan lonjong yang berukuran besar muncul ke permukaan aspal di depan SMK Negeri 1 Batang, Angkola. Ratusan meter aspal hot mix ACWC sudah dibongkar dan ditempel kembali. Di sekitar rumah dinas Bupati Madinah terlihat pemasangan UDITS yang asal jadi. UDITS yang terpasang berbelok-belok dan permukaannya tidak datar. Yang paling parah, sayap sebuah bangunan box culvert yang berada di Desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal sudah rubuh. Kondisi-kondisi tersebut belumlah layak terjadi karena pekerjaan ini baru saja selesai dikerjakan. Sementara umur rencana bangunan pada pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan untuk 20 tahun ke depan. Karena itu patut diduga bahwa aspal hot mix yang digunakan cacat mutu dan akan mengakibatkan gagal umur, karena itu butuh ekstraksi kembali. Kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, baik itu pengendara roda 2 dan roda 4. Karena sesekali pengendara harus melakukan manuver untuk menghindari kerusakan-kerusakan jalan tersebut. Kami telah mengirim konfirmasi berita via WhatsApp kepada salah seorang yang pernah mengaku sebagai perwakilan perusahaan di lapangan pekerjaan ini bernama Ferry Firmanda melalui nomor 08137323 sekian-sekian. Namun, hingga berita ini kami tayangkan, pesan yang kami kirim masih centang satu. Kami meminta konfirmasi berita ke Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 2, Dadang. Saat itu Dadang menganjurkan agar tim reporter pencari fakta untuk menghubungi Firman Hutauruk sebagai PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini, sambil mengirim pesan melalui aplikasi miliknya kepada kami yang mengatakan bahwa itu paket masih dalam masa pemeliharaan, masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk memperbaikinya. Terima kasih atas informasinya dan segera saya perintahkan PJ untuk ditindaklanjuti, tulis Dadang. Dari LSM Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara, tim reporter pencari fakta, LI Tipikor dan HICW Channel TV melaporkan untuk Anda. Tiga ruangan SD Negeri Hasang, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nasau, Habornas, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, akhirnya rubuh. Terlihat rangka baja ringan atap sebahagian sudah tidak menggunakan atap lagi. Menyentuh tanah, kaca-kaca jendela sudah tidak ada lagi. Plafon banyak yang ambrol dan dinding gedung sudah banyak yang ditumbuhi rumput dan pakis. Ambruknya ketiga ruangan ini diduga karena adanya pembiaran dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Toba sejak 8 tahun yang lalu. Diduga, asal muasal ambruknya tiga ruangan kelas ini dipicu oleh longsornya lokasi sekolah ini, namun hingga saat ini tidak ada perbaikan. Informasi yang berhasil kami himpun oleh tim reporter pencari fakta LI Tipikor dan HICW Channel TV diketahui bahwa tiga ruangan kelas yang ambruk ini dibangun pada tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2014 diikuti dengan pembangunan ruangan perpustakaan dan rumah dinas guru. Saat itu masyarakat setempat menyambut pembangunan sekolah ini dengan sangat senang hati, bahkan mereka menyumbangkan tanah yang saat ini menjadi lokasi sekolah ini, bahkan saat itu mereka juga menyumbangkan uang sebesar 100.000 per kepala keluarga. Dukung LI Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.